Oke. Halo, pagi semua. Pak. You, long time no see. Ini belum. Sebentar. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk materi ini kita masuk ke data virtualization. Jadi sebelumnya kita udah masuk ke virtualization ya. Jadi mungkin udah sekedar tahu gitu apa itu virtualisasi, gimana manfaat gitu dari virtualisasi itu sendiri. Nah, sekarang kita lebih ke arah datanya. Jadi gimana data virtualisasi itu sendiri. Oke, nah kita langsung aja. Data virtualization ya, atau data virtualisasi, ini sama aja. Oke, nah menurut si Gartner nih, data virtualization ini, karena ini setelah baru ya, jadi menurut dia itu adalah business demand for self-service access to real-time data for multiple data. Oke, jadi oke, dari segi kalian ya, menurut kalian udah kebayang nggak dari penjelasan dia ini, si data virtualization ini seberapa kompleks nih? Atau mungkin di sini saya terjemahin ya. Jadi dia bilang nih, data virtualization ini adalah kebutuhan bisnis gitu untuk self-service access ya, untuk diakses sendiri secara real time, oke, datanya secara real time dari berbagai sumber data, oke, multiple data resource, dan dibuat itu ke dalam berbagai macam format gitu. Oke, untuk kebutuhan data management gitu. Jadi data virtualization itu adalah kita tuh mau ada suatu kebutuhan gitu kan, ada suatu kebutuhan bisnis gitu, entah secara ini intinya dia secara self service gitu kebutuhannya, dia mau diakses secara real time dari berbagai sumber data, dan dari berbagai sumber data itu mau dibutuhin gitu oleh berbagai user itu ke dalam banyak format nih. Oke. Udah mulai kebayang ya, data virtualization ini terdengar cukup rumit nih. Nah, di sini lebih tergambarkan lagi ya. Jadi si data virtualization ini kita bayangkan tadi berbagai dari sumber data, data source-nya entah dari DBMS gitu kan, entah dari nggak pakai SQL, entah dari suatu aplikasi enterprise, entah dari SaaS atau dari application, entah dari pesan atau apapun gitu. Tersebut file mentah, data mentah itu data file mentah atau suatu IoT itu apapun sumbernya, itu nanti bakalan diolah gitu kan oleh berbagai kebutuhan bisnis. Nah, di mana konsumen itu butuhnya entah dia mau kebutuhan analitik, entah dia mau kebutuhan buat ngedevelop mobile application-nya ini. Oke, tadi ada ISB, ada web service, nah apapun gitu, infrastruktur yang dia butuhin gitu. Jadi seluruh data itu dia mau pakai diolah gitu adalah kebutuhan consumer nih. Oke, nah di sini kebagian dari beberapa layer. Oke, nah yang pertama ini ada distribusi data management. Oke, jadi pertama otomatis di data virtualization ini dia akan akupensi gitu atau aku bahasa ini ya, mengakomodir deh data, gimana kebutuhan si distribusi datanya itu dari berbagai sumber itu. Jadi dia butuh distribusi manajemen, lalu dia ada multiple data resource-nya, karena baik lagi ya, ketika nanti sebuah data, kita nggak bisa prediksi gitu bahwa maunya tuh pakai satu data gitu, tapi ketika kita ada suatu komunikasi gitu kan, entah mengenai API atau apapun, kita ya nggak bisa mastiin gitu bahwa database yang dia gunakan itu sama gitu, entah ada yang pakai SQL, entah ada yang nggak pakai SQL sama sekali, atau dia pakai data mentah atau pakai apapun gitu. Nah, jadi akan ada suatu problem gitu di mana multiple data resource, nah di mana ya baik lagi, berarti dari multiple data itu kita harus menyatukan gitu atau dan di sini dibilang dari multiple heterogeneous data resource. Dia harus nyatuin seluruh data itu supaya
bisa dapat hasil result gitu, entah mau proses analytical atau proses apapun jadi satu. Oke, nah kedua itu ada flexibility, di mana setiap konsumen itu, setiap consumer itu kebutuhannya beda-beda. Ketika marketingnya akses, ya otomatis dia mau kebutuhan data salesnya gitu. Ketika accountingnya akses, dia butuh kebutuhan data keuangannya. Gitu. Nanti siap user lain yang akses, misalnya si user staff yang akses, dia butuh data personal atau apapun. Jadi seluruh data itu, oke, nah kita akan olah gitu kan menjadi suatu reporting untuk kita queryin menjadi suatu data yang siap dikonsumsi gitu oleh si konsumen gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu keempat itu dia ada virtual integrated view, oke. Data virtualization can oke. Data can be used to create in memory rather than oke ya, ini ininya ya, bahwa ketika datanya udah ya, masuk ke virtualisasi atau kita olah itu kan dia mau butuhin ini. Nah, jadi biasa ditaruh ini di memori ya, daripada datanya itu bergerak-gerak gitu kan. Pindah dulu ke konsumen itu, konsumennya download dulu datanya yang tadi akses baru dikirim balik atau apapun. Itu kan nanti akan ada banyak beberapa problem lagi. Oke, nah, abstraction layer ini nah, jadi kita bikin satu buah tingkatan layer lagi di atas si physical implement data ini untuk nge-simplifying si query logiknya. Oke, nah sini oke. Nah, ini juga sama. Kenapa ibaratnya kita butuh ini si data virtualization ini kan? Ibaratnya kalau kita udah punya data gitu kan, harusnya ya udah kan. Kenapa gitu sulit gitu buat bikin report yang kita mau gitu. Datanya udah ada. Ini salah satu contoh lagi gitu. Data kita ada banyak gitu kan. Ada data A, data B, data C, data D seterusnya. Dan di mana si data itu bisa apa ya? Sumbernya ya hasil itu kita mengetahui gitu kan, ada yang dari MySQL, ada manual processing, ada yang dari API, dari Oracle, dari apapun gitu kan. Lalu kita butuh proses tuh data yang tadi cleaning, dibersihin, ada di joining, penggabungan, ada standarisasi atau normalisasi, ada railing, pivoting, automating, dan segala macam gitu. Ada banyak proses sebenarnya untuk ngolah data-data si A, B, C, D ini supaya baik lagi sesuai menjadi yang kita mau tuh ada report A, ada report B, atau report A versi 2 atau apapun. Ataupun dia mau karena dia mau download lagi gitu kan hasilnya menjadi bentuk Excel atau CSV. Nah, itu butuh proses yang apa ya? Yang cukup rumit sebenarnya walaupun kita punya datanya gitu, tapi nggak semudah itu cara kita menggabungkannya. Oke, nah jadi udah kebayang ya gimana si data virtualization ini sebenarnya itu gitu manfaat gitu ketika di dalam layanan teknologi cloud ini gimana benar-benar menolong gitu kan, gimana dari awal yang kita kalau kita apa ya, orang infrastruktur gitu atau si ada user minta report gitu kan, datanya ada terus dia beranggapan seperti ini gitu kan, datanya udah ada, kenapa lama banget sih lu ngasih gua reportnya, atau kenapa sulit banget sih lu bikin itu report gitu kan. Nah, mungkin ya dari sini dia bisa menggambarkan nih gimana ya sebenarnya data walaupun datanya ada ya tidak semudah itu juga gitu. Ibaratnya tidak semudah itu Ferguson untuk mendapatkan hasil result yang sesuai dengan yang dia mau. Oke. Nah, ini salah satu solusinya. Oke. Dari berbagai masalah tadi gitu, ibaratnya kita seperti kucing ini. Dia ketika dia cuma fokus gitu ke dalam problem, sebenarnya dia jadi dia nggak melupakan gitu, atau dia nggak memperhatikan sebenarnya ada solusi yang lebih mudah gitu. Cuma kalau kita lihat kucing ini kan, dia cuma fokus gitu kan gimana caranya ngebuka si terali atau si pintu ini gitu kan supaya dia bisa keluar. Padahal ada cara yang lebih mudah gitu kan. Kalau kita lihat caranya ya tinggal lompat aja gitu apapun. Dari permasalahan tadi ada sebenarnya tadi saya bilang akan menimbulkan beberapa masalah. Ini beberapa masalahnya. Lack of sentralisasi data. Oke, nah jadi overuse of ETL. Oke, jadi lack of sentralisasi data berarti data yang disentralisasi jadi lemah gitu karena datanya terpisah-pisah.
Distributed system jadi ada kemungkinan dari ya, karena sistemnya terpisah-pisah kan, ada kemungkinan hasil yang di report yang dihasilkan pun juga ya terpisah-pisah gitu. Karena datanya ini ada adanya data replication, oke, karena supaya ada data ibaratnya ada kemungkinan juga ya orang ya dikumpulin aja gitu, saat dikumpulin satu tempat, di copy dulu atau apapun, dibikin replication-nya, lalu ditampilkan gitu ke user. Itu kan cara paling umum tuh ibaratnya. Di mana ya? Di sini ada 4 data gitu kan, dikumpulin aja ke satu tempat, data A, data B, data C, data D, lalu dibuat reportnya. Nah, mungkinan data replication juga tinggi, oke, karena ada 2 di server A maupun di server B. Lalu ketiga ini ada broken data pipelines. Nah, jadi data ini bisa jadi apa ya? Tidak ada keseragaman gitu, bisa jadi data di server A udah update, di server B tapi belum, server ini dia broken data pipeline. Lalu kelima ya, ada overuse of ETL. Oke, just to sorry, kalingan saya sendiri. Oke, overuse of ETL just to move data. ETL ini proses apa ya? Ini proses kayak kita copy data, kita transfer data gitu, kita nge-load data, I-nya apa ya, I-nya saya lupa, pokoknya T-nya transfer, L-nya itu load gitu. Intinya semacam kalau kita mau upload dan download, jadi penggunanya akan berlebih karena datanya dari mana tempat gitu, dia perlu upload dulu, setelah upload dulu di-download dulu gitu, setelah download nanti perubahannya udah selesai, disimpan, dimasukin lagi, diupload lagi gitu kan. Ketika perubahannya diupload, di-generate report lagi, di-download lagi. Nah, jadi penggunaan ETL ini bakal overuse. Nah, yang terakhir ini data security, entah authentication atau authorization, lebih lagi karena sumber datanya ada lebih dari satu gitu kan, atau kita ada kebutuhan mau user akses ke data A, berarti kita harus cek dulu dong adanya data security, entah harus login, entah harus apapun gitu, adanya verifikasi untuk memastikan gitu ini orang boleh akses gitu kan, boleh ngedownload, boleh apapun gitu. Lalu ketika dia mau pindah server B, otomatis perlu adanya data security lagi, gitu, diidentifikasi lagi, dicek lagi ke server C, server D. Nah, jadi ya jadi suatu problem sendiri gitu kan. Kita mau akses report harus login berulang-ulang atau apapun gitu karena server berbeda-beda. Oke, nah ini contoh yang cukup terkenal sih sebenarnya ini juga. Walaupun sekarang juga udah banyak perusahaan-perusahaan juga udah mulai ya karena kebutuhan ini cukup demand-nya itu cukup tinggi gitu, banyak memberikan impact yang cukup besar gitu. Sekarang juga udah mulai banyak, sebenarnya nggak cuma 2 ini doang. Oke, nah si Dremio dan si Denodo, mungkin kalian bisa lihat sekilas website-nya nanti, kalian bisa akses. Dan si Dremio ini sama ya, jadi dia konsepnya itu dia ngebuat suatu dana gitu, data flex sini untuk ngumpulin gitu kan, satu data ini buat diakses tuh ke dalam bentuk dashboard, nanti ada microservice application atau apapun. Nah, semua itu akan akses ke si Dremio. Nah, Dremio nanti akan handle gitu kan beberapa sumber data gitu, entah dari sebuah file, application, database, select gitu juga dengan Denodo juga sama. Nah, di ibaratnya menggunakan layanan ini kita tinggal setup gitu kan, bahwa kita punya data apa aja gitu kan, database-nya ada apa aja, nanti si Denodo ini yang akan nge-handle tuh sumber data itu. Nah, supaya nanti aplikasi-aplikasi kita yang lainnya gitu kan, ketika kita punya aplikasi handphone, punya aplikasi Android apapun, ya udah akses aja gitu ke si Denodo tersebut. Gak usah akses ke dalam database kita, supaya si Denodo ini udah ngasih nih, udah nge-manage, sudah ngatur gitu kan beberapa sumber database kita, supaya udah result-nya itu bisa lebih maksimal gitu, dan nggak harus aplikasi kita itu akses ke beberapa sumber database atau beberapa sumber server. Oke, ini salah satu contohnya. Mungkin nanti kalian bisa kepoin sendiri, kalian cari tahu sendiri tentang si Dremio, Denodo. Dan beberapa juga banyak, ada DigitalOcean, ada Google juga sama, Google Cloud Platform juga udah handle juga layanan si ini data data virtualization ini. Oke, nah ini baru contoh. Oke, nah ini ya benefit hal yang kita untungkan gitu dari
ketika melakukan data virtualization ini. Contohnya di sini, oke. Library, Middle School, Center of Learning, General Service. Oke, nah ini sebenarnya masih contoh awalnya. Jadi contoh ada user gitu kan, dia mau akses gitu kan ke si Marriott School of Management, mau akses ke library gitu. Sebenarnya itu mereka butuh single point entry gitu. Dia harus ke Marriott School of Management, harus login atau apapun gitu, mau ke library harus login atau apapun gitu kan, dimana nanti mereka punya kebutuhannya ya, mau diekspor ke double table EU, mau jadi business object, mau diekspor ke Excel, mau jadi bahasa programan lain lagi gitu, di MySQL maupun. Oke, nah ini yang sebenarnya terjadi gitu kan, bahwa si data ini, si user ini sebenarnya dia nggak cuma akses ke security gitu kan, dia akses juga ke environment service, akses juga ke satu user itu ya punya kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing gitu. Dia mau nge-generate apa. Oke, nah ini yang apa ya? Oke, oke. Nah ini yang akan sebenarnya kita yang sebenarnya di dalamnya lakukan gitu, dalam si virtualisasi ini. Nah jadi beberapa data tadi kita lakukan normalisasi, kita identifikasi, lalu proses aggregation, lalu kita masukin ke dalam virtual layer ya, di mana terjadi ada dua sisi, bisa dari student dimension atau dari ini si virtual view gitu dari ini. Nah di mana si user ini balik lagi dia jadi nggak perlu login berulang ya, jadi dia cukup single point gitu kan, dia masuk ketika login ya udah dia dapat versi dari virtual view-nya, di mana si virtual view-nya ya udah mencakup seluruh data yang tadi sebelumnya ada nih. Oke, kalau fisikal, oke ini virtual. Oke ya, kebutuhan mereka sesuai masing-masing. Nah ini benefitnya dari si ketika kita menggunakan si virtualization, data virtualization, sorry. Tapi spare point ya, pertama jadi apa reduction in ETL development, oke. Jadi ketika tadi proses upload download apanya itu akan berkurang signifikan gitu kan, akan proses itu jarang terjadi gitu, kecuali emang kebutuhan dia mau download ke Excel ya, dan itu pun juga jadi benar-benar jauh berkurang. Kedua itu data replication, jadi nggak ada lagi server survei itu saling mengcopy datanya gitu supaya bisa diolah datanya, itu nggak perlu dilakukan lagi. Yang ketiga fleksibel data, pipeline for data science atau ad hoc. Oke, jadi datanya lebih fleksibel ya, karena kalau kita akses bisa langsung ke empat-empatnya dan data itu saling komunikasi satu sama lain gitu ibaratnya. Jadi fleksibel datanya pun jadi jauh lebih meningkat, quicker DSI approval dan delivery, oke, jadi jauh lebih cepat gitu. Oke, nah ini ketika kita mau masukin data ke TPLAU ya, ketika datanya jadi ada banyak gitu kan, kita harus masukin tuh data A, data B, data C, data D, kita masukin gitu, semua data si TPLAU berolah gitu. Tapi ketika udah di simplicity gitu, udah di manage dengan baik, data itu nggak terlalu reduction gitu kan, data-data yang sebenarnya nggak dipakai data itu sampai bisa dibuang, bisa dikurangin. Jadi otomatis reduction in large table AU, lalu karena ini breakdown of data silos. Department still have data, oke. Oke, sebelum ini ada yang tahu data silos sebelumnya? Data silos, apa itu data silos? Ada, tidak? Oh, enggak. Kita tanya paman Google saja. Data silos. Nah, nih. What? Jangan bahasa Inggris deh. Bahasa ini saja. Apa itu data silos? Ini ada ETL. Tadi ya, saya penasaran I-nya apa, saya lupa. ETL. Oh, ekstra. Oke. Balik lagi.
Nah, ini ya, data science. Bisa saya buat? Nggak bisa. Oke, nah, jadi di sini menurut si ini ya, si big data dba.com. Oke, yang 2019 ini dibilang bahwa si data science ini adalah kumpulan informasi ya dalam sebuah organisasi yang terisolasi, oke, dan tidak dapat diakses oleh bagian lain dari organisasi. Oke, menghapus data silos dapat membantu Anda mendapatkan informasi yang tepat gitu pada waktu yang tepat sehingga bisa membuat keputusan yang baik gitu dan dapat menghemat uang dengan mengurangi biaya penyimpanan ataupun informasi duplikat. Oke. Nah, jadi sini juga dia bilang data silos ini bisa terjadi karena adanya data yang sama pada organisasi atau departemen yang berbeda. Oke. Sehingga, oke. Oke ya, jadi data silos ini kalau saya simpulkan gitu kan, sebenarnya data apa ya? Data sampah nggak data sampah sih, sebenarnya data penting gitu ibaratnya. Nah, tapi data ini dipakai oleh beberapa departemen atau beberapa user gitu dan mereka punya kebutuhannya masing-masing gitu. Ibaratnya data apa ya? Data data produk gitu misalnya kan. Itu banyak banget tuh marketing pakai gitu kan, data orang purchasing pakai, data semua departemen pakai tuh dan mereka punya kebutuhan masing-masing gitu. Dengan data produk itu ada yang mau mengkalkulasi keuntungan, ada yang mau pakai data penjualan, ada yang untuk memesan apapun itu. Ketika mereka punya data itu masing-masing gitu kan, sebenarnya data itu, nah mereka bisa melakukan perubahan dong, entah accounting melakukan perubahan, atau nanti market purchasing mau melakukan, orang gudang mau melakukan update stok atau apapun. Nah sebenarnya mereka sama-sama menggunakan data yang sama, melakukan perubahan ini, tapi balik lagi, satu departemen satu sama lain itu nggak tahu apa yang terjadi gitu pada data tersebut. Nah itu disebut sebagai data silos, dan cukup berbahaya juga sih ketika dalam penggunaan ini karena adanya miskomunikasi, adanya kesalahan gitu dalam tiap departemen. Misalnya departemen A udah ngupdate tapi departemen B belum tahu masih menggunakan data tersebut. Oke. Nah, dengan menggunakan sini, menggunakan data si silos ini akan lebih apa ya? Lebih terpapar atau lebih berkurang lah ibaratnya. Oke, wah ada lagi ternyata. Enggak cuma 6, masih banyak lagi. Yang ketujuh ini row atau column atau masking data security-nya jauh lebih meningkat. Edition of CSV, oke, ini bisa ketika kita mau nge-export gitu ada edition format gitu, nggak jadi. Sorry, jika kita ngebuat biasanya ya baik lagi sesuai kebutuhan aja gitu kan, kita butuhnya CSV ya kita develop secara CSV aja, tapi ketika menggunakan ini ya ada tambahan gitu, ketika ada kebutuhan buat JSON atau apa sebenarnya ya udah tersedia, udah tinggal pakai aja gitu. Nggak perlu kita buat ulang atau garap lagi ibaratnya. Ini mengkombinin ya, jadi ya bisa ngegabungin data source dari berbagai sumber, mau itu Oracle, MySQL, data dari AWS, MongoDB atau apapun yang bisa dia combine gitu datanya supaya bisa langsung dipakai gitu dalam untuk reporting atau apapun. Nah ini curated datasets, general answer skill, acceleration of query. Oke, nah oke, entah dia menggunakan banyak ya sebenarnya untuk akselerasi dari si query-nya ini. Banyak perusahaan ini apa ya? Dia bilang nge-accelerate gitu kan dari data yang awalnya berat gitu kan, datanya ada ratusan juta, ada ratusan ribu, ada jutaan gitu ya. Itu kan akan sangat berat gitu kalau nggak adanya proses caching, adanya proses manajemen data. Oke, pre-aggregation query, cube of type OLAP, ini khusus ya, cube type OLAP. Oke, nah ini ya ada 12 dan mungkin masih ada lagi sebenarnya beberapa poin kelebihan gitu kan ketika kita menggunakan si data ini, aduh saya lupa terus, data virtualization. Nah, ini case studi nih. Ada beberapa sebenarnya yang apa ya, mudah digunakan atau benar-benar sangat terbantu gitu dengan menggunakan ini. Nah, ini case studi dalam bentuk real life example-nya. Oke, ini bisa gitu. Oke. Nah, ini suatu kebutuhan nih. Jadi misalnya kebutuhan itu library and enrollment service.
butuh gitu kan tiap data di setiap grup ini. Oke, di mana si library-nya ini nge-store library Python MySQL, MongoDB, dan Oracle, sementara si enrollment service ini datanya itu in Oracle gitu kan. Oke, baik. Keduanya butuh data sharing ya. Jadi ada kebutuhan dan mereka tuh sering nge-update data lumayan cukup sering nih di sini. Oke, nah kalau cara dulu itu kan ibaratnya otomatis si buat menyatukan nih beberapa sumber data ini MongoDB ini kan bentuknya objek nih. Jadi dia harus di ekstrak dulu, di download dulu gitu kan datanya kan ke dalam bentuk flat file gitu kan, lalu dibikin ETL-nya gitu kan untuk mengubah gitu kan data MongoDB yang objek ini supaya bisa sama gitu kan ke dalam bentuk MySQL, ke dalam bentuk Oracle atau apapun. Karena setelah udah samain data digabungin gitu kan dalam bentuk common business-nya, baru bisa bisa dilakukan nih proses reporting yang dibutuhin. Nah, estimasi waktu yang dibutuhin tuh bisa lama tuh, karena ketika di download kita masih perlu effort lebih tuh untuk merubah data si MongoDB ini supaya bisa seragam gitu, apalagi kalau ada perbedaan kolom atau apapun. Nah itu jadi tambah lagi permasalahannya, datanya sama aja kita masih cukup makan waktu. Nah di sini dia bilang estimasi waktunya tuh dia butuh 3 sampai 4 minggu untuk ini dia bilang not including kalau ada DSA. Oke, kalau ada persetujuan lagi ya lebih ribet lagi. Oke, nah kalau sekarang gitu kan menggunakan layanan data virtualization ini udah tadi kita tinggal ketika awal kita konekin gitu kan data yang kita punya. Oke, setelah udah kita konekin ya udah biarin datanya di situ gitu kan. Kita transaksi atau apapun ya udah tinggal si virtualization itu bakal create virtual data source gitu kan dalam bentuk SQL query atau kayak yang dia akan joinin sendiri gitu datanya. Oke, nah jadi sini kita tinggal tambah gitu kan authorization untuk akses virtual data serta tersebut. Nah, jadi estimasi waktunya tuh bisa 2 hari. Oke, nah, mungkin bisa lebih cepat sebenarnya. Tergantung tergantung kebutuhan dan si usernya juga sih. Oke, not including DSA juga ya sama. Oke, ini sama beberapa kebutuhan lagi. Ada general study, dia butuh analisis, order, oke, features taken, learning, recruitment, was data available, but sequencing and analysis will be done in SAS. Output will be CSV. Oke. Oke, jadi ini dia ada beberapa siswa gitu kan mau analisis gitu dari order of source taken ini di mana di sini datanya ini hanya bisa dianalisis itu kalau pakai si SAS ini dan SAS gitu kan. Ketika itu ya kalau di outputnya itu dan dihasilkan dalam bentuknya Excel-nya atau CSV, oke lalu gitu lah. Cara lamanya berarti dia harus nge-extract datanya tersebut, source-nya itu ke dalam bentuk CSV, lalu dimasukin lagi ke dalam SAS supaya bisa dianalisis. Setelah udah dapat gitu kan di sistem analisis diekspor lagi source ke dalam bentuk CSV gitu kan. Nah, si CSV-nya nanti dimasukin lagi ke dalam Oracle. Ya udah nanti si Oracle ini bakal masih resultnya gitu kan entah dalam bentuk result atau dalam bentuk tabel EU. Nah, caranya ya baik lagi kan datanya terlalu banyak proses ETL gitu kan, data harus diekspor lalu masukin lagi import apapun. Nah, jika cara barunya ya sama. Kita cukup konekin lalu biarin datanya di situ gitu kan, kita cuma konekin aja lalu kita gunain. Di sini dia pakai Dremio gitu kan untuk ngefit data ke dalam bentuk SAS via ODBC. Oke, jadi datanya itu akan dimasukin ke dalam si SAS melalui ODBC, lalu si outputnya itu di stored. Oke, jadi datanya itu dimasukin ke dalam satu buat tempat gitu namanya NAS ini drive sebagai CSV gitu kan. Nah, di mana ya udah si virtual atau si table AU atau si table AU atau si Dremio ini bisa langsung nih bikin dashboard gitu, ibaratnya kalau sebelumnya kita harus bikin lagi dashboard lagi. Nah, ini dia bisa bikin data dashboard gitu kan dari berdasarkan si data tadi yang akan menjadi data science gitu atau data science transform.
sebenarnya ini jadi jauh lebih ini lagi gitu, karena ya oke gitu, dan si data science ini bisa jadi apa ya, bisnis pencarian kita tuh bisa berubah-ubah dengan kebutuhan bisnisnya lagi. Oke, nah ini bisnis ketiga. Ada sebuah kampus besar gitu kan, departemen ingin turnover analisis mereka menjadi administrasi and student employees. Dia butuh 5 tahun data. Oke, dia untuk ngumpulin data ini dia butuh 5 tahun, dan di sini dia bilang nggak ada standar analisis proses aksis, data vision, Oracle bakal digabung with department intelligence. Oke. Oke, nah di sini jadi sama ya, dia menggunakan ETL, jadi dia harus download gitu, dimasukin gitu kan ke dalam departemen database, sudah selesai gitu. Tapi kan ketika ada perubahan atau ada update, ya saya perlu di download ulang, dimasukin lagi gitu. Ada perubahan, download ulang, masukin lagi. Nah kalau cara barunya jadi sama, dia menggunakan biarin data disebut atau dia pakai SQL gitu kan, ke Dremium. Lalu itu yang akan query seluruh datanya, lalu dia join gitu kan, lalu si MATLAB-nya ini pakai ODBC bakal ngambil gitu kan ke data si virtual data setnya tersebut. Oke, nah di sini ada bonus DSA Space Virtual. Oke. DSA Space Virtual. Oke. Oke, ini cuma nambahin doang sih apa? The main service agreement tentang virtual data dan retromotive. Oke. Wah, ada lagi. Oke, terakhir. Oke, terakhir. Ini kebutuhan, dia butuh security option center, expanded. Oke. Additional demi offering. Oke. Nah ini sebenarnya prosesnya memang harus diupload terus menerus ya. Kalau di sini dia bilang bahwa ada including data, oke. Offering system will be oke. Nah jadi permasalahan mereka tuh tiap kali ada data ini mereka harus masukin data terus gitu kan, komen. Nah di sini solusi mereka bikin event driven atau microservice arsitektur. Nah jadi arsitektur ini bakal nge-pull data gitu kan dari sistem dan lalu disimpan ke dalam bentuk JSON file gitu kan, ke dalam bentuk AWS S3. Nah si Dremio ini dia bikin nih setiap kali JSON muncul gitu kan di dalam table ini bakal digabungin ke dalam table yang udah kita mau pakai gitu kan di dalam itu. Jadi setiap kali jadi si apa ya, si kita sebut si user A lah, user A gitu kan menggunakan layanan ini, ya udah dia cuma uploadin data aja nih, dia masukin data ke dalam S3, upload data gitu kan. Nah ketika uploadin data kan kita harus tarikin terus tuh, tarik masukin ke server kita, tarik masukin ke S3. Nah cara barunya ya udah itu tetap gitu kan, karena mungkin di sana nggak ada apa ya, mereka masukin datanya itu upload. Nah si event driver ini bakal ngecekin nih di dalam file ini atau folder ini apakah ada gitu kan filenya. Kalau ada file udah dibuka gitu kan, isinya dimasukin ke dalam itu. Di step itu dia melakukan pengecekan tuh, entah 5 menit sekali atau berapa kali saya. Jadi proses itu akan terautomate atau jadi otomatis gitu. Nggak perlu lagi ada user gitu yang kerjanya tuh narikin data yang udah diupload ke dalam S3 ini untuk diambilin, untuk dimasukin di dalam itu. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, kita 2 pertemuan ya. Karena minggu kemarin kita libur, tapi nggak akan lama kok, tenang.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah. Pertemuan 9 ini. Oke. Nah, pertemuan 9 ini sebenarnya lebih ke arah tugas individu kalian. Ya. Jadi, dalam tahun 9 ini ada sebuah tugas. Atau sebenarnya, biasanya sih kalau kita itu kita explore bareng gitu. Cuma karena kemarin kita libur, jadi ya ini kita buat jadi sebuah tugas. Oke, jadi tugas kalian itu adalah mengeksplor dia. Nah, ini ya, Digital Ocean. Oke. Kita buka dulu deh website-nya. Digital Ocean. Nah, ini ya, Digital Ocean. Buat kalian yang kalian oke, nanti saya jelaskan. Nah, kalian buka gitu, kalian pelajarin si Digital Ocean ini dan I have apa ya? Saya harus bilang sorry buat kalian semua karena ini akan kita pakai gitu. Jadi kalian harus daftar gitu atau berlangganan. Sebenarnya sini dibilang kita dapat $100 kredit gitu, tapi cuma fiktif gitu kan selama 2 bulan. Sebenarnya kalian juga harus berlangganan, tapi ini langganannya juga cukup murah. Setahu saya untuk paket ini itu cuma $5. Oke, nah nggak harus setiap orang satu gitu, tapi minimal satu kelas itu ada satu orang, ada satu gitu. Entah kalian mau gabungan gitu atau kalian menurut kalian $5 mah kecil gitu, ya udah kita buat perorangan itu nggak ada masalah. Kalian yang penting ada satu kelas itu ada satu ya. Jadi silakan kalian coba pelajarin gitu kan, entah si mana sih dia, ada menunya. Langsung try aja. Digital Ocean. Oke. Nah, ini seperti sama, dia layanan bot. Oke, tapi kalau kitanya software as a service sudah banyak banget ya buat kalian. Ibaratnya nggak terlalu menantang lah, orang tinggal pakai doang gitu ibaratnya. Nah, kalau ini kan kita butuh yang platform as a soalnya dia. Di sini ada. Oke. Ini dia sebagai SaaS juga udah pasti, sebagai platform as a service juga ada gitu. Sebagai infrastruktur as a service juga ada. Jadi sebenarnya lengkap gitu buat kalian belajar buat ini, dan menurut saya juga cukup cukup mudah karena dia dari segi community juga banyak. Kalian bisa belajar gitu kan gimana cara pakainya dia, gimana cara ngebuat suatu project, atau walaupun nanti kita akan coba gitu kan. Mungkin sekarang kalian coba pelajarin dulu, kalian pahamin dulu gitu. Kalau kalian udah tertarik dari ini, kalian bisa mana ya? Ini pricing. Oke. Simple, predictable. Oke, nah ini app platformnya ya. Oke, ini object service-nya. Jadi dia mulai dari si $5 atau mungkin bisa gratis, tapi setahu saya $5 deh minimal kalau ininya. Ini dia ngebandingin antara dia dengan beberapa kompetitor ya. Saya nggak tahu kompetitor yang dia bandingin ini ada nggak sih kelihatan. Oke. Nah ini ada juga nih kalau kalian when my card will be charged. Oke. Kayak, nah sini dijelasin ya bahwa sebenarnya selama 2 bulan sebenarnya cukup juga sih, kalian nggak perlu pakai gitu. Kalau kalian mau pakai gitu kan, pakai gratisnya selama 2 bulan.
Ini cukup sampai kita UAS, setelah itu kalian nggak pakai gitu, kalian offin juga terserah kalian gitu, atau kalian udah interest mau gali terus mau apa, ya saran saya sih nggak ada yang salah juga. Oke, nah nanti kita akan coba gitu, tapi untuk sekarang ini kalian coba explore si DigitalOcean ini. Oke, saya balik lagi dulu deh sebelumnya. Ada pertanyaan? Nah, itu terserah ya. Kalian mau patungan, mau apa, bebas. Yang penting ini juga buat kalian, oke? Kalian coba gitu kan untuk pelajarin dan berlangganan atau subscription si DigitalOcean. Gak harus yang paling murah atau paling ini. Jangan siasat kalian gitu. Kalau kalian mau pakai free trialnya gitu kan selama 2 bulan terus kalian off gitu kan, terus kalian editor lagi bikin baru atau apa, sebenarnya 2 bulan itu juga udah cukup buat kita belajar ini. Oke, nanti kalian coba buat gitu hasil dari riset kalian gitu kan, kalian buat dalam bentuk makalah, lalu PDF atau apapun. Oke, auto pengerjaannya 2 minggu. Oke, dan ya seperti saya bilang bahwa ini tuh Digital ini akan jadi beberapa materi pertemuan kita berikutnya, ya, dan juga mungkin sebagai acuan sebagai UAS kita dalam pengerjaannya kita butuh ini. Jadi minimal satu kelas itu ada 1 orang yang berlangganan, ada lebih jadi jauh lebih baik. Oke, nanti kita akan bahas gitu gimana kalau pakai 1 orang atau pakai lebih dari 1 gimana pembagian gitu dari segi otoritnya atau apapun. Oke, ini udah apa aja. Oke ya, ini buat kalian. Jadi silakan di pertemuan 9 ini kalian explore sendiri di DigitalOcean ini. Saya buka lagi. Sini. Nggak usah buka 2 ya. Silakan kalian explore di DigitalOcean ini. Kalian cari tahu gitu, kalian kepoin gitu kan, gimana penggunanya, gimana cara bikin infrastrukturnya, gimana cara perubahannya lah, intinya gimana dengan hosting atau apapun lah. Dari beberapa ini. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas gitu kan si DigitalOcean ini ya. Kita mulai coba gitu kan. Cara bikin hosting, cara kalian masukin file ke dalam si layanan cloud tersebut gitu kan, cara gimana si layanan cloud ini bekerja. Oke, dan pokoknya seru lah kita akan belajar di DigitalOcean ini. Itu aja untuk pertemuan 9 ini. Ini tugasnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Pak, antara cloud hosting biasa sama hosting biasa sama cloud hosting, Pak. Iya. Ya beda, justru itu di situ makanya kita mau explore biar kalian tahu gitu. Bedanya kalau kalian nge-hosting biasa gitu dengan layanan si cloud hosting ini apa gitu. Itu tugas kalian yang explore. Kalau saya jelasin percuma dong. Oke. Ya itu akan kita bahas gitu di pertemuan berikut, tapi untuk pertama yaitu jadi apa ya? Jadi misteri buat kalian. Silakan kalian explore supaya kalian tahu gitu. Bedanya apa sih dan kenapa gitu kan? Jadi kenapa ngapain gue harus ribet gitu kan pakai si cloud hosting ini gitu kan? Kalau pakai layanan hosting juga sebenarnya bisa gitu. Oke. Nanti akan terlihat jelas sih perbedaannya gitu. Tapi kalau lagi nggak yang layanan cloud lebih bagus, ini hosting sebenarnya ada kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau kalian butuh di layanan hosting udah cukup ya udah pakai layanan hosting. Tapi kalian butuhnya lebih, ya mau nggak mau kalian harus pakai layanan cloud gitu. Nah, sebenarnya di produk ini dia jelasin ya. API, CLI, monitoring, team, space object, ada virtual private code, solution, website hosting, website mobile, game development, SaaS development. Nah, sebenarnya sih enak sih kalau apa ya. Tapi kalau pakai ini ketika kalian lagi nge-trial gitu, coba atau apa, terus nemuin masalah atau isu gitu kan. Sebenarnya setiap kali kalian googling pun atau apapun, sebenarnya si DigitalOcean ini juga ada beberapa komunitas
yang udah nge-share gitu. Ketika lo ketemu masalah di sini, biasa tuh efek isunya gini, atau cara lo nge-set atau menggunakan digital lotion udah ada tuh. Jadi benar-benar cukup terbantu lah ketika kalian mau cara ini ya apa sebenarnya udah banyak komunitas yang nge-share gitu kan carain, bahkan si digital lotion ini juga ngasih tahu gitu cara buat secara ini, kan menurut saya untuk pemula pun juga cukup tepat lah. Ini perbandingannya, ternyata dia bandingin dengan si GCP, AWS dan si Azure. Jadi kita pakai yang paling murah aja. Beda tipis sih. Oke. Yang paling murah yang 2 CPU ya? 1. Oh. Kalau mau pakai 2, $15. Oh, pakai 1 CPU, iya. Dia dapat memorinya 1 GB, storage-nya 25 GB, bandwidth-nya 1 tera. Cukup sih. Kecuali kalian masukinnya koleksi video kalian, nah itu nggak cukup. Oke, ini nah dari saya bilang nih, ada komunitasnya nih, gimana cara kalian install MySQL, gimana mau bikin rep, mau install apapun. Ini coba kita lihat di sini. Wah, ini sih udah enak banget. Step by step-nya tuh udah tinggal copy, paste. Ada outputnya, ada ininya. Oke ya, cukup segitu. Silakan kalian coba explore gitu selama 2 minggu. Nanti pertemuan besok ini kita ada materi, besoknya lagi baru kita fokus masuk ke si digital lotion ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Absen langsung aja ya. Oke, itu aja sih dari saya. Cukup untuk mengenai langganannya silakan kalian diskusikan gitu kan, mau patungan rame-rame satu orang berempat berarti berapa tuh? $5 itu sekarang mungkin sekitar 73 atau 74 ribu. Kalau kalian bagi berapa ya? Bagi 4, jadi seorang ya 18 ribu lah per bulan. Tapi kalau sebenarnya sih nggak usah juga nggak apa-apa. Kalian pakai free trial gitu, selesai free trial udah offin aja juga udah cukup. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Dan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye semua. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Oke.